om, joknya bikin tengah om, satu. Atau pintunya bukanya sampai ke depan gitu. Roll ke depan. Paling gede ngerjain mesin berapa cc om? Paling gede itu Halo Sobat Seva, welcome back di Jalan-Jalan Seva. Nah, di Jalan-Jalan Seva kali ini kan agak berbeda nih ya. Biasanya kita kalau nggak ke showroom, ke event. Nah, kali ini kita jalan-jalan ke bengkel balap, yaitu After Hour Tuning atau AHT. Kita tanya-tanya langsung ownernya. Let's go! Halo Mas Yuda. halo. Luar biasa Mas Yuda nih. Jadi Mas Yuda ini adalah owner dari After Hour Tuning atau AHT Garage. Sebenarnya gue yakin sih banyak yang udah tahu AHT Garage ya, karena udah ngerjain mobil banyak banget Mas ya. Mobil-mobil artis ada, influencer ada, di sini pasti sering ke-mention lah After Hour Tuning. Cuman kita pengen langsung ngobrol nih sama ownernya. Ya Mas, After Hour Tuning ini nih atau AHT Garage nih berdirinya tahun berapa sih Mas? Sebenarnya sih dulu dia buka itu pas saya masih kerja kantoran sih. Oke. 2007. That's why namanya. Makanya After Hour Tuning. Setelah kerja baru bisa ngerjain mobil. Oh, jadi pulang kerja ngebengkel lagi. Ngebengkel lagi di rumah. Waktu itu di Tebet masih tapi. Masih di Tebet. Ya, itu udah mulai ngerjain mobil customer apa mobil sendiri? Itu masih mobil sendiri. Beberapa mobil customer lah, tapi kebanyakan mobil sendiri. Pada saat itu kan saya masih balapan soalnya. Oke, dulu Mas Yuda balapan pakai Datsun sama Seviro dulu. Seviro buat ngedrift. Pakai P510, cakep mobil. Cakep mobilnya. Mobilnya udah berpindah tangan tapi Mas ya. Oh, udah nggak ada. Dua-duanya udah nggak ada. Udah jadi nih bengkel segede gini jadinya. Nah, kalau AHT sendiri nih bergeraknya emang spesialis balap atau emang bisa buat yang lain-lain juga, Mas? Ya memang kita mungkin kalau sekilas ngelihat kesannya itu balap banget gitu ya. Ya memang benar kompetensi kita itu di balap. Karena emang saya juga dulunya kan balap. Nah, cuman semakin kesini sebenarnya jadi fleksibel sih sebenarnya. Pokoknya asal pinginnya mobilnya lebih perform, ya udah kesini aja. Jadi emang performance workshop lah ya. Performance akhirnya. Cuman mau bikin mobil balap masih bisa. Mau mobil harian juga, mau ganti oli juga sebenarnya kita bisa asal appointment aja gitu ya. Nggak apa-apa. Karena banyak banget di sini mobilnya yang mungkin yang masih ngantri-ngantri, ada yang lagi dibikinin partnya segala macam. Jadi emang kalau nggak ada appointment takutnya tempatnya nggak ada Mas. Iya, tempatnya nggak ada. Ini kayak sekarang udah susah juga nih. Iya bener. Jadi biar disiapin tempatnya, jadi appointment dulu. Oh jadi nggak harus kesini kalau nggak bikin mobil balap nggak bisa nih masuk sini nggak ya? Enggak kok. Walaupun banyak yang datang mundur sendiri. Dia mau ganti oli, masuk mundur sendiri. Kirain salah bengkel. Karena sebenarnya ngomong dulu aja mau ngapain gitu ya. Kalau misalnya mau ganti oli, kita lagi ada tempatnya bisa, ya ayo, nggak masalah. Bener sih. Kalau tempatnya bisa. Cuman emang begitu masuk kita langsung disuguhin sama mesin dyno, emang agak jiper sih ya. Kalau mau ganti oli mah filter oli nih Mas, ngeliat mesin dyno kayak oh iya kayak salah bengkel nih. Cari yang lain aja kayaknya. Tapi emang mesin dyno ini emang dari awal udah ada Mas, karena ini performance jadi gue butuh dyno nih gitu. Iya, tapi awalnya dulu nggak ada. Jadi kita pindah ke sini ini 2014 kalau nggak salah, seingat saya. 2014 akhirnya pindah ke sini. AHT-nya, karena saya juga udah resign waktu itu. Udah resign, all out aja udah buka bengkel. Udah full time nih ya? Full time nih, jadi tukang bengkel ibaratnya. Businessman. 2014 kita kesini, dynonya baru saya beli itu 2016. Ya, jadi ya nabung dulu. Ya, sambil ngeliat-ngeliat dulu lah. Sebenarnya pasarnya ada atau enggak. Karena susah kan, kita nggak tahu juga. Kita kalau misalnya invest sesuatu, pasti ada mikir di kepala, balikinnya gimana gitu. Bener, karena mesin dyno tadi dibisikin sama Om Yuda harganya ngeri-ngeri sedap juga ternyata. Dan kalau misalnya dulu tuh di daerah Tangerang ini kan masih baru-baru ya, 2014 itu masih sepi jalan di depan. Jadi kan kita juga nggak tahu ini sebenarnya marketnya Tangerang Selatan gimana gitu. Ternyata marketnya besar. Ternyata besar. Karena pesat sekali berkembangnya. Pesat berkembangnya. Bahkan yang jauh-jauh juga kesini juga. Paling jauh dari mana Om customer? Paling jauh itu Lombok. Udah bukan dari Jakarta Selatan, Depok nggak, Bogor nggak, Lombok langsung. Ya. Mobil towing berarti kesini. Mobil towing kesini. Aduh, nah itu kalau mau bikin mobil balap nih, yang di sini yang bisa dikerjain tuh
apa aja waktu udah? Jadi mesin, apa divisi kita itu ada divisi mechanical. Mechanical itu berarti mau engine build bisa, mau yang berhubungan sama mechanical lah, transmisi, semua kita bisa. Matic kita nggak semuanya bisa tapi, karena Matic ini kan biasanya kan harian ya. Iya. Ini ada spesialisasinya lagi kalau Matic, mendingan ke bengkel spesialis Matic. Tapi kalau manual dan yang berhubungan sama performance gitu ya kita mau bisa mechanical. Itu divisi satu. Divisi yang keduanya itu kita bisa fabrikasi juga. Jadi ngelas-ngelas bisa, mau bikin roll cage, mau bikin bull bar, tubular gitu, semi-semi tubular bisa. Nah yang ketiga itu wiring. Jadi kita juga bisa nge-wiring mobil dan sampai saat ini tuh ngediagnosa masalah-masalah kelistrikan, alhamdulillah pusing, tapi bisa. Walaupun nggak selalu cepat ya. Kalau misal, karena kan kalau ada masalah-masalah wiring itu kita harus telusuri pelan-pelan ya. Ya alhamdulillah sih bisa aja, tapi waktunya ya tidak bisa ditentukan. Betul. Nah, wiring ini pasangannya juga sama standalone ECU, kita juga jual. Jadi kita bisa nge-wiring, kita bisa bangun. Terakhir yang ngedyno sama ngetuning. Jadi hampir lengkap ya. Jadi kayak one stop racing workshop lah. Kecuali body kita nggak bisa body. Jadi body shop ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya body shop pengen kerja sama, ayo. Nah, boleh kontak ke Om Yuda ya, atau langsung ke Instagramnya di AHT Garage. Garage ada. Nah anyway, tadi kita mampir ke sini, boleh dikasih tahu dulu Om alamatnya di. Ini di Jalan Lengkong Gudang Timur, nomor 26. Daerah BSD Om ya? Daerah BSD. Daerah BSD. Pokoknya yang dekat-dekat BSD, sering lewat sini pasti ngeh lah. Bengkel balap. Memang agak masuk ke dalam dikit dulu ya? Masuk ke dalam dikit tapi udah AHT. Masuk ke dalam udah AHT di sini. Gangnya udah langsung AHT punya. Dia pokoknya ada mobil-mobil keren berjejer gitu. Nah itu udah AHT Garage tuh. Nah anyway, tadi cerita juga customer pertamanya tuh influencer ya, Oke? Iya. Bangun mobil drifting ya. Mobil drifting waktu itu. Nah itu emang dari awal kan Om Yuda awalnya balap retro berarti kan? Iya. Nah terus bisa akhirnya ngerambah ke drifting. Jadi banyak banget mobil drift tuh gimana? Setelah itu drift. Jadi sempat drifting juga. Kalau nggak salah 2007-2009 ya saya ikut touring. 2009 Seviro saya jadi buat drift. Ikut udah. Jadi ikut drift juga. Akhirnya nyebur. Cobain deh kayak marketnya bagus nih gitu ya. Coba deh, emang suka juga kan. Kan biasanya gini-gini kita berangkat dari suka dulu. Bener. Nah setelah suka akhirnya jadi kecebur masuk makin dalam, tiba-tiba ada punya bengkel. Kan gitu sebenarnya cerita. Kalau nggak suka-suka banget sih after hour enakan tidur gitu kan, nyantai-nyantai di rumah. Kan. Masih kerja. Sekarang dari after hour jadi all hour. Jadi 24/7 ya. 24/7. Ngurusin mobil. Mobil semua. customer lagi sekarang ya. Nah Om, kalau misalkan nih mau bikin mobil balap gitu ya dari mobil standar, katakanlah datang bawa E36. Bawa E36 standar gitu ya, 323 manual. Nah untuk bisa jadi mobil balap tuh kira-kira butuh waktunya berapa lama? Buat ready to drift deh, buat kelas drift star lah ya. Kalau kelas drift star, kelas drift star sih semingguan atau sampai sebulan bisa. Oh gitu? Karena dia nggak perlu bikin roll cage kan. Ya cepet kalau itu sih. Paling 2 minggu lah. 2 minggu sampai sebulan bisa kita kelarin. Paling ini ya, super angle. Karena kan dia harus pasang super angle pun udah banyak yang jual. Benar, plug and play. Tinggal pasang, ya kan? Hydraulic brake paling ya. Hydraulic brake itu ada custom juga itu paling semingguan. Terus udah gitu kalau dia mau pasang standalone, itu semingguan lagi gitu. Udah. Jadi sebulan jadi sebenarnya. Sebulan sih bisa. Dari minggu ketiga tuh udah bisa shakedown lah ibaratnya, kita test drift dulu gitu. Iya, udah bisa bikin donat deh. Minggu ketiga. Gitu. Tapi mostly Om kalau kesini jadinya buat drift aja apa bisa buat yang kayak drag race masuk juga? Bisa sih sebenarnya ya kan, kalau kayak gitu kan sebenarnya tinggal bilang di depan ya, mobilnya buat apa? Mau bikin mobil balap, mobil drift, mobil kontes, atau mobil drag, atau mobil off-road. Mobil kontes bisa juga nih berarti? Bisa kalau kan mobil kontes, misalkan suka wire tag kan? Iya benar. Suka wire tag masih nyambung ya? Mobil kontes nggak masalah. Jadi pokoknya kita bisa ngelakuin, selama kita bisa ngelakuin apa yang diinginkan sama customer ya kita lakuin. Iya. Jadi kita nggak ngejudge juga ini mobil harus kenceng, harus ini, enggak. Tergantung dia maunya apa. Asal kontesnya bukan kayak kontes tahun 2005 ya. Om joknya bikin tengah Om satu. Atau pintunya bukanya sampai ke depan gitu. Nggak bisa. Kasih mesin gun Om, dikap mesin. Nah itu nggak, salah bengkel. SQL masih audio kayaknya belum ya Om ya? Audio dulu rame, nggak tahu, tapi kalau sekarang saya nggak megang audio. Nggak megang audio. Ya. Kan kalau kita bikin mobil balap, bikin lebih ringan. Bener, audio lebih berat. Audionya malah dilepas. Iya bener, audionya dilepas. Jadi
cabutin audionya. Cabutin semua. Oh berarti fabrikasi roll cage segala macam di sini langsung bisa, ya? Kita bisa juga fabrikasi. Iya, kalau ngelihat bengkelnya ya di sini nanti mungkin dikasih birol-birolnya mobilnya ngeri-ngeri banget. Udah ngintip nih Supra ya, di sini warna abu-abu. Ini unik juga nih case-nya Om ya, Supra ini ya? Iya. Itu aneh. Dia tetap pertahanin 2JZ tapi pakai transmisinya M4 BMW. Yang baru? Yang baru, DCT kan? DCT, jadi ada kentutnya kalau ganti gitu, ada api-apinya. Itu kerjanya berapa lama nih Om ngerjain ini? Aduh lama banget yang ini, pusing. Kalau mau diceritain mah buat bisa nyalain proper aja butuh 6 bulan saya. 6 bulan? 6 bulan. Barangnya udah kepasang tapi belum berfungsi tuh. 6 bulan tuh nyulik terus ngeprogram karena dia udah canvas kan. Jadi walaupun udah dibeli semua parts yang dibutuhin, ternyata nggak terlalu plug and play juga ternyata. Jadi kan PNP itu sebenarnya artinya paksa Paksa bener. Ya jadi ya nggak terlalu PNP juga. Terutama yang back end-nya yang urusan Programmingnya, iya. Bayangin tuh di AHT ngerjain mesin 2JZ ya, mesin 90s ya Om ya, mesin 90-an. Tadinya pakai transmisi AT konvensional ya Toyota berarti ya? Apa manual tadinya? Tadinya manual. Matic, yang ini Matic malah. Oh Matic? Matic 4 iya, speed. AT konven Toyota 4 speed gitu ya, yang kayak punya Avanza punya nih kemarin. Tiba-tiba dicolokin M4, gearbox-nya doang. Nggak semesin-mesinnya, dan pengennya dipertahanin orisinal ya? Iya, dalamnya pinginnya tetap orisinal, jadi ya pinginnya nyala semua tuh. Instrumen, tombol-tombol masih nyala. Ya itu juga lama juga, karena satu-satu ngurut-ngurutin. Jadi total udah berapa lama Om, Supra nih? Udah setahun lebih kayaknya dah. Setahun lebih bangun mobil. Ini soalnya termasuk cat juga. Oh, oke. Jadi udah restorasi bodi juga. Iya. Oh, ngecatnya tapi nggak di sini? Nggak. Di bengkel yang lain? Di bengkel yang lain, bengkel rekanan kita. Baru, kalau tahapannya gimana? Mesin dulu apa cat dulu? Jadi pas datang, kalau dia misalnya mau restorasi full, berarti kan semua barang yang ada di mobil itu harus dilepas. Ya, body shell sisa nih. Sisa body shell, jadi interior copot semua, karpet copot semua, mesin keluar semua. Nah tinggal body shell doang, kita bikinin kerangkeng. Oh, buat geser-gesernya. Buat geser-geser. Nah itu yang ditowing ke tempat cat. Nanti di tempat cat itu diguling. Jadi luar, dalam, atas, bawah semua diguling. Kayak baru jadi. Balik lagi ke sini satu-satu pasangin lagi. Habis itu ntar sambil masang ini kemarin botnya di mana ya kan gitu kan. Iya benar, ada aja. Atau kok botnya lebih ya? Bot mobil apa ya kemarin ya? Kayak gitu makanya. After hour tuning luar biasa. Anyway, next-nya mau di apa lagi nih Om? Apa ekspansi? Anyway udah ikut sama berapa kali ya? Dulu sih 2 kali sih kita ya. Yang pertama itu emang kita ikut, yang kedua cuma mampir doang. Lihat-lihat aja. Yang pertama ikut garap mobil apa? Waktu itu FT86 ya. FT86. Scion. Kalau di Amerika Scion FRS ya namanya. Itu yang bikin AHT? Kebetulan itu memang customer-nya kita. Punya mobil di sana. Punya mobil FRS itu. Nah, karena nggak mungkin kan kita bangun di sini kirim ke sana. Mobil yang sana yang kita bangun. Jadi kita sebulan sebelum SIMA, kita ke sana tuh bertiga. Bawa partnya udah ada di sana, kan lebih enak belanja di sana. Oh iya benar. Daripada belanja di sini. Karena dari sana kirim ke sini. Iya, gitu, ke sana sini bawa lagi sana kan. Belanja di sana berarti. Belanja di sana juga, langsung ke sana, pinjem workshop temen. Udah pasang-pasangin semua, berangkat SIMA. Udah. Jadi emang Om Yuda ini sekolahnya dulu di US juga Om ya. Iya. Jadi teman-teman mekaniknya juga ada beberapa temen yang memang anak-anak mobil juga ya, adalah beberapa. Walaupun udah pada tua-tua juga sekarang. Internasional bro dia jaringannya, udah bukan nasional lagi. Anyway, katanya tim lagi pada berangkat ke Malaysia Om? Iya, lagi ke Malaysia, lagi ada urusan customer aja. Sampai diberangkatin timnya ke Malaysia, emang jadi tinggal setengah di sini. Jadi emang secara trust ya alhamdulillah udah sampai ke sana-sana loh Om ya. Udah sampai ke level itu gitu. Nah itu jatuh bangunnya gimana Om bisa sampai ke level itu tuh? Sampai level sekarang nih berarti ya? Susah sih kalau disuruh ceritain sih, banyakan sedihnya sebenarnya. Karena dulunya saya tuh karyawan kan. Jadi emang beda karyawan sama pengusaha itu, pola pikirnya tuh beda. Iya benar. Dan mentalnya pun juga harus beda. Gue sih lumayan kaget pada saat jadi karyawan, kata motivator keluarlah dari zona nyaman. Bener. Ya kan? Buka bengkel, malah jadi nggak nyaman. Harusnya kita bekerja untuk mencari kenyamanan kan? Betul. Ini malah kebalik gitu. Iya, biasa tanggal 27, 25 udah gajian gitu kan. Kita yang gaji. Sekarang kita yang mesti ngeluarin duit buat ngegaji. Jadi emang sebenarnya sih nggak semudah itu, dan nggak on paper tuh semuanya easy. Yeah. Kalau kita cuman kalau buka bengkel gini. On paper tuh semua easy, tapi begitu kita harus jalanin, pengorbanan yang harus kita lakuin itu jauh lebih banyak daripada serius menjadi karyawan. Bener.
Makanya menurut saya pengusaha-pengusaha yang sukses, angkat topi deh saya. Luar Ini biasa. mentalnya mental yang beda gitu. Udah baja. Karena kalau gua sih belum sampai ke titik itu. Mantan karyawan soalnya. Nih saking all out-nya katanya pulang ke rumah seminggu 2 kali. Iya, 2 kali. Sisanya tidur di workshop. Tidur di bengkel aja udah. Tidur di bengkel soalnya ada rumah kamarnya. jauh. Rumahnya padahal di Tebet, bukan di Sragen gitu, bukan di mana. Nggak di Tebet, cuman tetap baliknya 2 kali karena emang ya pengen all out aja di sini, Om. Sama ini juga capek kan di jalan. Bener Tebet kan sih. dikelilingi macet. Betul dari BSD ke Tebet lumayan. Ya, walaupun berlawanan arah, tapi begitu nyampe daerah Tebetnya, itu kan macet. Dan ini juga kan Om, efisien juga secara cost kan. Ya. Karena bensin cuma keluar berarti kan seminggu 2 kali. Dan pagi-pagi kan jadi bisa langsung seger kerja. Bener. Kalau habis nyetir macet-macetan kan. Pengen nyantai dulu, ngopi dulu, gitu. baru kerja jam 12 gitu kan malam. Ya walaupun kita juga bablas sih, kerja juga sampai jam 12 malam juga Bener. sekarang. Mobil lagi banyak jadi pada lembur. Makanya after hour tuning namanya. Awalnya karena pulang kerja baru ngerjain. Iya. Berarti agak kurang tidur dulu ya? Kurang. Kurang tidur. Tapi ya kalau hasilnya kayak gini ya terbayar lah Om ya. Ya makanya kalau mau ditarik ke belakang sih sebenarnya kalau ngelihat sekarang mungkin cuman akan terlintas kepikirannya hebat ya gitu. Tapi kalau mau ngelihat ke belakang sebenarnya berdarah-darahnya sih lebih banyak sih. Luar biasa nih Om Yudin. Om, terakhir nih Om. Boleh ceritain nggak pengalaman customer yang paling unik deh gitu yang masuk sini? Hampir semua sih unik sih, tapi unik in a good way ya. Iya. Unik in a good way. Jadi memang setiap manusia tuh mintanya beda-beda. Kalau yang paling aneh itu apa ya dulu ya? Convert apa jadi apa gitu misalnya? Convert. Sebenarnya sih udah nggak bisa dibilang aneh karena kan aneh semua di sini kerjaannya. Bener sih. Jadi iya sih. kalau misalnya BMW ke convert jadi Mustang, udah beberapa ada. Beberapa ada. Mau apa tadi itu? Kita tadi ngomongin Shelby ya. Shelby Cobra. Shelby ada beberapa. Itu memang mobil yang ibaratnya kan udah nggak lazim lagi ya, udah kit car lah jatuhnya. Kit car, betul. Atau gini Om, yang requestnya tuh kayak, hah serius nih mau request kayak gini gitu? Kayak gini nih, kayak Supra gini nih. Ya ini salah satu yang unik nih. Yang dulu sih kalau pertama kali ya, mungkin mundur aja. Dia punya FT86 tapi pengen masukin LS. V8 LS. Nah itu menantangnya karena kan space-nya kecil. Betul. Nah, dia mesin boxer kan? Boxer jebol mesinnya. Terus udah mikir-mikir pusing, udah pakai masukin LS aja. Pas masukin LS, waduh ternyata ruang mesinnya kecil, tapi dia pengen pakai harian. Berarti kan tetap harus ada AC, macam-macam gitu. Nah, itu sih ribet banget sih. Oh itu aneh sih, itu udah masuk aneh. Itu ribet banget. FT86 pakai LS harian aja udah aneh. 6.200 cc. 6.200 cc. Sekali gas 1 liter itu. Bener. Breng 1 liter, breng. Ya 1 banding 10 lah, 10 marka trotoar lah kalau bilang. 10 trotoar lah itu. Itu akhirnya jadi tapi. Jadi mobilnya beredar kok. Beredar? Sampai sekarang masih beredar. Oh ya? Iya. Buat kompetisi juga akhirnya? Enggak, dia buat harian, jalan-jalan aja. Oh my god. Kudos nih buat ownernya V8 dicolok di FT86 dipakai harian, mantap. Kamu kuat Om, saya respect luar biasa. Terus kayak misalkan kalau nge-import part dari luar kayak misalkan mesin-mesin atau kayak misalkan mau wing Vortex nih Om, ada nggak wing Vortex channelnya masukin ke sini gitu-gitu bisa Om? Bisa, karena kan emang usaha itu kan kita emang bisa impor ya. Ada izin impor yang bisa kita urusin. Yang penting kan semua prosesnya benar. Legal ya? Legal, kita masukin, kita bayar cukai, ambil, ya udah. Biasanya udah diantar ke rumah malahan. Enak banget. Sistem sekarang itu cukai sama logistik itu kan udah integrated ya? Integrated kan dia ya. Jadi kan komunikasinya jelas, diantar. Luar biasa. Nih jadi emang serba bisa di sini nih, one stop performance workshop. Paling gede ngerjain mesin berapa cc Om? Paling gede itu kan 7.200 apa ya? 7.200 cc. LS sih. LS yang 10.000? 10.000 tuh big block. Kita cuma pernah nge-tuning doang. Nge-tuningnya udah pernah. 10.000 cc? 10.000 cc big block pernah. Luar biasa. Itu bensinnya udah bukan 1 banding berapa, tapi berapa banding 1. Berapa banding 1 nih bensinnya nih? Bukan 1 banding berapa. Udah gila-gilaan kalau yang itu sih. Tapi memang mobilnya juga serem lah. Serem lah, itu pastilah. Ownernya juga udah pasti kayak udah nyampe lah itu lah pakai LS big blocks gitu. Oke, Om Yuda nih, abis ini kita lanjut ngobrol-ngobrol ya Om ya. Kita bakal ngobrolin soal kalau misalkan Sobat Seva mau bikin mobil balap tuh step-stepnya apa aja. Oke Sobat Seva, jangan lupa untuk nonton part selanjutnya karena kita akan ngobrolin soal gimana cara bikin mobil kenceng atau mobil balap step by step. Kalau gitu,
Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube SFB Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gue Raffi. Gue Yuda. See you on the next video. Bye.